agak sulit untuk hewan coba karena butuh ruangan yang cukup besar dan waktunya ya disesuaikan dengan yang disediakan untuk kegiatan akademik. Tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan fisiologi hewan coba, mahasiswa mampu menjelaskan tanda vital pada hewan coba, mahasiswa mampu mengidentifikasi pemeriksaan atau parameter pada hewan coba. Dr. Pato sudah memberikan kuliah ya. Dr. Pato sudah mengenai animal welfare dan lain-lain. Dr. Mustika juga sudah, yang reschedule Dr. Nani ya. Dan Dr. Kurnia juga sudah. Ya. Sebagai outline adalah sistem hewan coba, sistem kardiovaskular, sistem respirasi, usia hewan coba, berbagai perlakuan pada hewan coba, serta parameter pengukuran aktivitas fisik. Perlakuan apa yang akan dilakukan sesuai dengan penelitian yang ingin dicapai. Ya, untuk jenis hewan coba sudah diajarkan ya sekilas juga oleh Dr. Woro, Dr. Kurnia, ya, Dr. Nani belum ya. Dr. Nani besok ya, terakhir ya. Dr. Nani sebelum ini sudah tadi jam 10. Oh sudah. Oh tadi Dr. Nani jadi ya, nggak jadi reschedule ya. Iya dok. Oke, untuk jenis hewan coba ada berbagai macam ya. Kalau ikut kuliah dokter fatwa dari tingkat yang rendah sampai tingkat yang besar ya. Nah, untuk pemilihan hewan coba itu disesuaikan dengan fisiologis yang ingin dinilai dan outcome-nya yang ingin dicapai ya. Misalnya ingin mengetahui fungsi kardiovaskular. Fungsi kardiovaskular yang apa? Tekanan darah misalnya. Nah, tekanan darah berarti kita harus membandingkan nilai normal pada manusia dengan pada hewan coba. Nah, hewan coba apa saja yang bisa dinilai tekanan darahnya ya? Dari tingkat yang paling rendah, apa kira-kira yang bisa dinilai tekanan darahnya? Hewan coba yang paling rendah tingkatannya apa? Saya menjawab dok, mencetak. Yang paling tingginya? Izin menjawab dokter, primata ya. Saya catat dulu ya, karena ini kan diskusi, jadi ada nilainya. Kalau misalkan ada dua hewan, ya, tadi Zahra milih mencit, Aurelia pilih primata, misalnya orang utan gitu ya. Dua-duanya sama-sama bisa dinilai tekanan darahnya. Yang kita pakai hewan yang mana? Izin menjawab dok, yang paling rendah dok, jadi mencit. Yang paling rendah ya, jadi kalau ada yang paling rendah, buat apa kita menggunakan orang utan ya, primata. Jadi kita cari yang paling rendah ya. Ini ada tikus atau rat ya, bahasa Inggrisnya rat, bahasa Indonesia tikus, bahasa Inggrisnya Ratus norvegicus. Nah, ini adalah mencit ya, atau mice bahasa Inggrisnya ya, atau musculus. Mice dan mouse ya. Bedanya apa sih mice dan mouse? Izin menjawab dokter. Ya. Untuk ukuran panjang dan lebar dari telinganya lebih besar tikus daripada mencit dokter. Oke, bentar. Dia sudah tahu kan kalau kita kuliah menurut ada nilai kuliah ya. Jadi tadi ya dari telinga ya, Nadiatin ya, telinga. Kalau kita lihat di sini ukurannya lebih besar ya, mice ya. Nah, kalau dari katanya sendiri apa sih bedanya mice, mouse?
mana yang singular, mana yang plural? Kalau misalkan red sama reds, mana yang single, mana yang plural? Single yang red ya dok. Kalau red yang plural. Ini padahal udah Alia nih, Alia jago bahasa Inggris di sini. Bedanya apa? Mouse dengan mice. Kira-kira mana yang single, mana yang plural? Izin menjawab dok. Ya, Rana? Untuk mouse dia yang single, kalau mice itu yang plural dok. Ya, ini nanti kalau misalkan ada baca-baca jurnal sama aja sebenarnya mouse-nya bedanya single atau plural ya. Kita kan suka dengan Mickey Mouse, Minnie Mouse ya. Itu sebenarnya mencit ya. Tadi telinganya sudah, kemudian lagi perbedaannya ukurannya tadi ya disebutkan juga, ukurannya lebih kecil mana? Yang mencit ini yang mice ya, yang lebih kecil, yang lebih besar red ya. Jadi dari berat badannya ya, kemudian dari panjangnya itu yang lebih panjang adalah red ya dibandingkan dengan mencit ya. Kita pakai bahasa Indonesia saja ya, tikus dan mencit. Oke, tadi sudah ya perbedaannya. Ya, tapi setelah mengikuti kuliah modul ALA ini jangan terbalik-balik lagi ya antara red dengan mice. Dengan memang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya dari indikator-indikator modul komputer itu agak berbeda ya dari segi fisiologisnya. Oke, ini contohnya ya, saya beri contoh satu ya, misalnya mencit ya, ini dari indengnya, filmnya, sefilm kelas ya, sampai spesiesnya musnah. Nah ini adalah datanya ya, misalkan masa pubertasnya 4-5 hari ya, masa beranaknya 7-18 bulan, hamilnya 5-21 hari, jumlah sekali lahirnya berapa ekor ya, masa hidupnya berapa tahun, masa tumbuhnya 50 hari, masa menyusui 21 hari ya, frekuensi kelahiran 6-10 kali kelahiran, suhu tubuhnya kurang lebih sama dengan manusia ya, laju respirasinya ya 163 kali per menit, tekanan darahnya 113 sampai 147 per 81 sampai 109 mm Hg, volume darahnya sekian, luas permukaan tubuhnya sekian. Nah, buat apa sih kita mempelajari data seperti ini? Tujuannya adalah untuk membandingkan dengan data pada manusia. Karena tidak mungkin melakukan penelitian pada manusia ya secara etika ya, jadi kita menggunakan hewan coba. Nah, hewan cobanya ini kita bandingkan ya, kalau yang tertarik di bidang obstetrik ginekologi misalnya ya, perlu nih mempelajari masa pubertasnya, bisa dihitung kira-kira saat ovulasinya usia berapa kalau misalnya mau dikawinkan ya, dipasangkan gitu ya. Kemudian untuk masa beranaknya juga bisa dihitung. Ya, masa hamilnya tergantung keperluannya apa ya, di bidang obstetrika ya. Kemudian dari masa hidup ini kita nanti bisa menghitung usia tikus yang berapa yang sesuai dengan usia anak. Misalnya ingin mengadakan penelitian pada anak ya, usia dewasanya berapa ya, jadi kalau misalkan tikus yang bisa dibuahi itu ya usia berapa, kemudian yang lansia ya usianya usia berapa ya, tumbuhnya, usianya ya, frekuensi kelahiran, suhunya. Reaksi ini ditentukan misalnya dengan exercise, respirasi yang normal manusia berapa, yang tikus berapa, pendekatannya berapa ya, dinilai. Demikian juga dengan tekanan darah, volume darah, dan salah satunya HIIT ya.
coba ya tadi yang tingkat rendah sampai tingkat yang tinggi ya, karena tidak mungkin dibahas semuanya dalam satu SKS. Jadi yang satu contoh frekuensi untuk penelitian selanjutnya kurang lebih adik-adik bisa membandingkannya seperti itu ya. Dan perlu dicatat beberapa perpustakaan mungkin nanti akan berbeda dengan hasil yang di sini ya, karena ada perbedaan misalnya daerahnya ya, atau tahun penelitiannya ya, dan lain-lain. Jadi bisa saja berbeda sedikit. Jika ingin melakukan penelitian, oleh karena itu harus selalu dicantumkan rujukannya ya, berdasarkan rujukan siapa yang menggunakan usia anaknya misalkan berapa tahun, kemudian disamakan dengan daerah untuk kita akan melakukan penelitian ya. Nah, tikus ini yang sering dilakukan di penelitian, alasannya yang mungkin yang beberapa sudah jelaskan, karena kesehatannya, kita juga bisa menilai parameternya ya. Hewan coba ini lebih banyak digunakan untuk penelitian di laboratorium karena bisa diambil jaringannya ya, bisa diambil jaringannya itu misalnya efek obat ya. Hewan cobanya dibakar dulu, kemudian dioleskan salep, diamati perubahan pada kulitnya, pada rambutnya, pada bulunya, seperti itu. Itu yang di luarnya. Untuk yang di dalamnya juga bisa nih, bisa diambil organnya gitu ya. Jadi tikus dikorbankan, ya didekapitasi, organnya apa yang dinilai nih. Misalkan ada, kita mau lihat biomarker di jantung yang tidak mungkin diambil di manusia. Ya, itu bisa. Tergantung konsentrasi biomarker itu paling tinggi ada di mana. Kemudian pengambilan darah misalnya ya, bisa berkali-kali ini di intraokularnya ya, atau di ekornya ya, mengambil darah. Untuk tikus selain perbedaannya dengan mice tadi ya, ada tikus ada mencit. Tikus ukurannya lebih besar, kalau mencit lebih kecil. Nah, dan mencit ya juga bisa dibedakan dari perlakuan atau aktivitasnya. Misalkan kita mau menilai perlakuan yang menilai fungsi kognitif. Nah, mencit ini ternyata kognitifnya lebih tinggi dibandingkan tikus. Berarti kita menggunakan yang mencit ya. Kemudian misalnya kelincahan ya, kelincahan dalam perlakuan yang akan kita berikan. Mencit lebih lincah digunakan mencit karena kan tikus besar ya, gitu misalnya. Atau misalkan untuk beberapa perlakuan seperti exercise berarti menggunakan tikus gitu ya. Jadi disesuaikan dengan perlakuan apa yang dikehendaki oleh peneliti. Bentar ya. Tikus pun ada beberapa galur ya. Galur ini nanti adik-adik baca harus disesuaikan dengan penelitiannya. Misalkan tikus galur Wistar. Galur Wistar ini adalah yang aktif untuk exercise ya. Kalau ingin percobaan berlari menggunakan treadmill. Untuk galur yang spread Dowley ini biasa digunakan untuk pemeriksaan yang berhubungan dengan sindrom metabolik ya, atau pemberian suplementasi ya, disesuaikan dengan genetiknya, cocoknya untuk apa.
ya. Jadi selain memilih jenisnya apa, juga harus disesuaikan dengan jalurnya. Cocoknya untuk penelitian jenis apa. Selanjutnya mengenai sistem kardiovaskular. Ini adalah bentuk jantung pada tikus, ya. Jantung pada tikus ini, kalau kita lihat apakah anatominya ini, ya, bagaimana, apakah sama dengan manusia, kemudian ruangannya, ya, yang penting ada ruangan di jantungnya, ada berapa. Nah, kalau untuk fungsi jantung sebagai apa? Fungsi jantung Memompa darah, dokter. Oke, memompa darah. Ya, memompa darah. Kemudian kalau di manusia dipisahkan tidak darah yang oxygenated dengan deoxygenated? Ya, ngangguk-ngangguk ya, terpisah ya. Berbeda kalau ada hewan yang sistem jantungnya bercampur ya antara oxygenated dengan deoxygenated blood ya. Jadi kalau kita ingin melakukan penelitian, pastikan yang fungsi jantungnya sama dengan jantung pada manusia. Yang gambar ini ada yang bisa menjelaskan tidak bagaimana sistem peredaran darahnya? Yang belum menjawab ya diutamakan karena pada kuliah ini akan mendapatkan nilai. Yang belum menjawab silahkan. Iya, Alia. Pertama dokter diawali dari ventricle sinistra terlebih dahulu, kemudian ke arcus aorta, lalu ada yang ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke atrium dextra, kemudian ke ventricle dextra, baru ke arah vena cava superior. Di situ nanti akan ke paru-paru, kemudian ke vena cava superior yang sinistra, dan kembali lagi dokter ke atrium sinistra. Begitu dok. Terima kasih dok. Kemarin saya dapat laporan mahasiswa yang kemarin ujian SOKA tidak bisa menjelaskan peredaran darah. Ya, jadi jangan sampai saat SOKA nanti tidak bisa menjelaskan. Nanti SOKA-nya di akhir Februari ya, 2019 kan ya yang ikut SOKA ya? Ya, kemarin ada kasus hipertensi diminta untuk menjelaskan peredaran darahnya, jangan sampai tidak bisa ya. Kalau misalkan atrium kanan, ya sini atrium kanan, menerima darah dari mana? Yang menjawab dari Ya. vena cava superior dan vena cava inferior dok. Ya, tergantung vena sananya atas atas, dari yang vena cava superior, yang bawah dari inferior. Dari atrium kanan, darah akan masuk melalui ya, ada katut ke ventricle kanan. Iya enggak? Iya dok. Dari ventricle kanan dipompa kemana? Dipompa ke arteri pulmonalis dok. Arteri pulmonalis ya. Yang ke arteri pulmonalis itu darah deoxygenated atau oxygenated? Yang darah kotor dok, deoxygenated. Ya, ke paru-paru, kemudian dari paru-paru darah itu menjadi ya oxygenated. Ya. Yang darah oxygenated akan kembali ke mana? Izin jawab lagi dok, kembali ke atrium sinistra dok. Melalui vena pulmonalis dok. ya, kemudian ke ventricle, Terus dia ke aorta dok. dipompa ke seluruh tubuh. Ya, oke. Saya Diantiko ya tetap tekankan ya nanti kalau ujian SOPA.
Siapa tahu keluar lagi. Saya sampai sedih dengernya. Ya, ini prinsipnya kan sama dengan manusia, hanya organnya lebih kecil dan percabangan-percabangannya ya yang akan diambil darahnya bisa intratorakal ya beberapa penelitian. Kalau intratorakal tergantung ya mau diambil di jantung yang kiri atau kanan ya tergantung kebutuhannya, perlu yang oxygenated atau deoxygenated. Itu biasanya kita ngambilnya salah satu ya di atriumnya ya di rongga ventrikelnya ya, mau yang kanan atau yang kiri itu bisa intratorakal. Kemudian untuk pembedahan jantung ya, jantung kalau kita mau melihat perubahan fisiologis nih otot, tadi kan sudah dijelaskan nih sama Alia sama Riko ya, mau menjelaskan atau mau dia menjelaskan perubahan akibat exercise. Tikusnya kita minta renang atau treadmill ya selama beberapa bulan, kemudian kita mau melihat ada tidaknya pembesaran jantung. Nah, pembesaran jantung kira-kira yang diambil dari bagian mana? Yang lain yang menjawab ya, selain Alia dan Riko. Tadi sudah dijelaskan tuh. Pembesaran ini artinya hubungannya dengan fungsi pompanya ya. Fungsi pompa atau fungsi penerima darahnya. Jadi kira-kira yang membesar yang akan kita ambil jaringannya untuk diukur ketebalannya, untuk diukur atau dinilai parameternya, misalkan ada biomarker jantungnya di jaringan tersebut itu bagian apa? Ventrikel kiri, Dok. Ya, ventrikel kiri siapa yang jawab? Alisa Ramadanti. Arisa? Tarisa Ramadanti, Dok. Tarisa. Oke. Jadi yang ventrikel kiri ya, tadi hubungannya dengan fungsinya sebagai pompa juga. Ya, jadi harus yang kuat ya kalau banyak aktivitas ya harus didukung dengan fungsi jantung yang besar. Jadi menerima banyak aliran darah dan akan beradaptasi dengan pembesaran rongga ya, rongga ventrikelnya membesar, kemudian dinding ventrikel kirinya juga membesar. Itu yang harus kita ukur di daerah itu. Yang lain-lain, misalnya aorta, kita mau menilai yang berhubungan dengan obat, ya obat antisklerotik, ya atau proses aterosklerosis, gitu ya. Kita bisa ambil pembuluh darah. Pembuluh darah yang paling besar adalah aorta, ya yang paling gampang. Jadi kalau kita bedah tikus dari jantung, kita lihat nih yang besar, berarti ini aorta, ya. Nanti kalau misalkan bedah tikus ya, kita buka rongganya, kebuka, susah nih kalau kita mencari kecil, tapi kalau aorta dia paling besar, paling lurus gitu ya, dan kita ambil ya. Kalau penimbunan lemak itu paling banyak ada di aorta abdominalis ya. Selanjutnya ini tadi misalkan sudah dikorbankan tikusnya ya, kemudian kita lihat ya mau ukur apa secara anatomi ya, tadi rongganya ya, rongga jantung bisa kita ukur dengan alat ya, berapa lebarnya ya. Biasanya kita membandingkan dengan tikus yang tidak dilakukan dibuat perlakuan dengan yang ada perlakuannya, mana yang lebih besar, apakah tikus yang perlakuan misalnya yang exercise ya atau yang menggunakan treadmill dengan yang tidak ya, mana yang beratnya lebih besar, mana yang ukurannya lebih besar, ketebalannya lebih besar, itu dibandingkan. Jadi kita selalu memiliki kontrol. Kontrol ini adalah yang normal, ya, tidak diberikan perlakuan apa-apa. Ya, jadi kita kan nggak tahu nih, ini tikusnya tikus dari luar negeri, udah ditanak di Indonesia, yang normal-normalnya bisa berubah yang tadi ya. Caranya gimana untuk meyakinkan? Ya kita buat satu kelompok yang normal. Jadi kita selalu membandingkan yang tikus normal tanpa perlakuan dengan perlakuan. Nah itu jadi hukumnya adalah wajib untuk diperlakukan hewan coba menggunakan kontrol. Ya.
Ini kita bisa bandingkan. Nah, ini bagian-bagiannya, ya. Kalau ini mungkin nggak jelas, tapi kalau tertarik silahkan dilihat YouTube. Di YouTube itu banyak teknik-teknik pembedahan, teknik-teknik untuk mengambil jaringan dan lain-lainnya. Ini hanya untuk membuka wawasan saja. Ya, untuk jantung selesai. Mungkin baru-baru ini ada berita yang cukup menghebohkan dunia kedokteran ya tentang transplantasi jantung. Ada yang sudah dengar? Nah, siapa yang sudah dengar? Sudah ngangguk-ngangguk semua, ada yang jalan-jalan. Ya, siapa yang sudah dengar? Silahkan. Transplantasi menggunakan jantung babi bukan ya, Dok? Iya, betul, jantung babi ya. Jantung babi namun masih menuai kontroversi ya, karena ada beberapa hal yang secara ilmiah tidak sesuai, seperti transplantasi dengan yang sesama jenis manusia aja kegagalannya pun ada ya, dan apalagi dengan yang berbeda, kemudian dari segi golongan darah dan lain-lain sebagainya ya. Juga dari segi hal kaji etik ya dan lain-lain, namun karena pertimbangannya adalah angka harapan hidupnya juga sudah kurang ya dan lain-lain. Jadi itu mungkin nanti suatu saat bisa dikembangkannya dengan beberapa perbaikan-perbaikan ya. Tapi pada prinsipnya adalah harus yang memiliki fisiologi yang sama. Jadi kalau kita membandingkan, yang penting fungsinya sama. Selanjutnya sistem respirasi. Sistem respirasi juga ya secara anatomi ya perbedaannya dari ukuran kurang lebih sama antara tikus dan mencit ya. Seperti ini ya. Fungsi parunya sama ya dengan manusia. Ada kanan dan kirinya juga sama. Ya, tergantung yang mau dinilai apa. Kalau secara histologi juga kurang lebih sama seperti ini ya. Lobus-lobusnya juga ada. Kalau mau menggunakan parameter di paru, misalnya ada biomarker paru ya, biasanya jaringan tersebut dibuat homogenet ya, dipakai alat dihancurkan gitu ya biar sama. Kalau kita lihat seperti jadinya hasilnya seperti cairan gitu. Baru kita bisa lihat biomarkernya apa yang mau dinilai di paru. Kemudian mengenai usia hewan coba. Usia hewan coba ini secara fisiologisnya penting ya, karena kita akan membandingkan manusia dengan hewan ya. Tentu saja kita melakukan penelitian pada hewan coba tujuannya untuk manusia ya, untuk kemajuan ilmu dalam pengobatan atau tindakan bedah misalnya pada manusia ya, dan ini pun usianya harus disesuaikan ya. Jadi ada yang menghubungkan usia reps misalnya ya dalam bulan dihubungkan dengan usia manusia. Kalau kita mau menggunakan usia tikus yang usianya 6 bulan, ini berarti kurang lebih sama dengan usia manusia dewasa, ini 18 tahun. Kalau yang lansia misalnya ya, berarti yang 24 bulan lebih gitu. Kalau untuk anak-anak berarti yang di bawah ini. Gitu ya, disesuaikan. Ya. Ya, ini untuk tikus ya yang di laboratorium. Masa hidupnya kalau di dalam captivity 2 sampai 3 tahun ya. Ini maksudnya yang usia hidupnya memang jaga ya. Kalau di luar kan bisa karena dimangsa gitu ya, atau dibunuh oleh manusia gitu ya, berbeda. Kalau di laboratorium kan dipelihara, kalau tidak terjadi apa-apa
rentangnya adalah 2 sampai 3,5 tahun. Ini ya dari berat lahirnya, masa winning, pubertasnya ya, laki dan perempuan juga berbeda, laki lebih besar ya. Ini sekali lagi bisa berbeda untuk berbagai galur yang berbeda atau yang ada di daerah yang berbeda. Ini adalah hubungan mencit ya. Kalau tadi tikus, yang ini mencit ya. ASN-nya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini ratanya. Jadi kalau tadi kan usianya, kalau ini 1 tahun di kita, tapi kalau sedang di masa adolescentnya berarti 5 hari gitu ya. Jadi berbeda ternyata kalau kita breakdown lagi itu berbeda juga usianya, nggak bisa dibandingkan. Misalnya 10 hari tikus sama dengan 1 tahun manusia. Tidak bisa. Ternyata dibedakan lagi antara masa ini ya, dari mulai lahir sampai dengan yang tua ya, berbeda perbandingan tahun dan harinya. Ya, jadi ini harus disesuaikan lagi. Ya. Selanjutnya, berbagai perlakuan. Perlakuan ini tergantung peneliti ya, tapi tadi kalau masuk ke skripsi atau membuat poster nanti ya. Hewan coba, perlakuannya apa saja? Ada banyak. Kalau yang tertarik di bidang olahraga, misalnya exercise. Exercise ini bisa menggunakan treadmill test ya. Treadmill ini yang seperti manusia ya, jadi diatur kecepatannya tertentu. Sama juga dengan manusia, harus ada pemanasan, ya. 10 menit pemanasan, 30 menit yang inti, ya, dan 10 menit yang pendinginan, sama seperti manusia. Tetapi ada beberapa protokol yang dinaikkan bertahap dengan inklinasi, itu tergantung jurnal yang didapatkan. Tadi mau panduannya yang mana dan hasil apa yang didapatkan, ya. Jadi ini tidak bisa kita patok harus 10, 30, 10 gitu, tapi bisa bermacam-macam ya. Kemudian di setiap 5 menit itu ada yang menggunakan istirahat dulu 10 detik gitu ya. Ada juga yang menggunakan running wheel. Running wheel tahu ya? Ada yang diminta untuk tenang. Ya, ini semuanya kita mau menilai sistem kardiovaskulernya, sistem respirasi atau fungsi kognitifnya bagaimana. Bisa ya. Atau menggunakan suplementasi ya, mau di secara oral ya. Kalau oral menggunakan apa kira-kira? Yuk tikus makan nih, vitamin gitu, bisa nggak? Kalau oral kira-kira menggunakan apa? Izin menjawab dokter. Ya, Pakai sonde ya dok? ya pakai sonde ya. Kita nggak bisa kasih tablet gitu ya, kita kasih ke tikus satu kandang satu-satu, minta dia makan ya. Jadi untuk memastikan seluruh dosis yang ingin dicapai masuk, kita menggunakan sonde. Dan ini terlatih ya, pada orang-orang yang terlatih bisa memasukkannya ya. Atau menggunakan maze ini untuk melatih daya ingat ya. Jadi kesimpulannya, ketepatan pemilihan jenis hewan coba akan mempengaruhi hasil ya. Seperti tadi ya, misalkan kita mau percobaannya exercise, jangan dipilih hewan yang malas ya, hewan yang cabi, yang perutnya buncit gitu ya, suruh exercise, kebayangnya dia pasti aku masih mau tidur, jadi dia nggak akan jalan-jalan di treadmill. Pertanyaan saya, kalau misalkan hewan tersebut diberikan treadmill tidak mau jalan, apa yang harus dilakukan? Yang lain yang menjawab ya. Berarti nggak sih? Nah, ini nih. Ini treadmill ya, dibuat khusus untuk hewan ya. Ditutup satu-satu. Kenapa sih harus ditutup?
lain deh yang menjawab. Yuk, kenapa harus tutup? Gampang nih pertanyaannya. Ya, silakan. Nama. Siapa? Ya, namanya siapa? Nama siapa? Sama saya salah dokter. Mohon maaf saya menggunakan AirPods suaranya. Karena lagi di luar nih, lagi makan-makan kayaknya. Izin menjawab dokter, karena biar tikusnya nggak lari, maksudnya tidak keluar dari tempatnya dan juga tidak mempengaruhi tikus yang lain. Ya, betul ya. Oke. Kemudian tikus ini diberikan yang transparan. Kenapa transparan? Jadi dia bisa melihat lingkungannya, gelap atau terangnya ya. Kalau misalkan di ruangan yang gelap, dia akan cenderung tidak mau gitu ya. Kemudian diberikan lubang-lubang ini untuk udaranya ya. Nah ini buat memasukkan, begitu tikusnya dimasukkan, kita tutup kalau dia tidak ngapa-ngapain. Tapi kadang ada tikus yang bandel, dia bisa keluar ya. Tapi kalau tikusnya aman, dia masih berlari, bisa kita buka. Tapi di kanan kirinya, depan belakangnya dibuka ada saluran untuk udara ya. Kita jalankan nih, ini ada inklinasi sama seperti treadmill manusia ya. Kalau misalkan dia nih seperti ini kan harus kan dimulai dari bawah nih. Dia lari ke atas, berarti dia mau kerjasama. Ini ada tikus listar nih yang lincah. Kalau kita pakai tikus yang stress belly misalnya ya, yang kurang lincah, maka dia biasanya kan begini terus nih, nggak mau lari. Apa yang harus kita lakukan? A, dibiarkan saja buntutnya terjepit, kan pasti dia terjepit nih di sini ya. Yang B, dikasih strum listrik biar dia mau lari. C, dihentikan. Apa pilihannya? Silakan. Silakan dijawab A, B, C. Izin jawab dokter. Ya, Alia. Ya, Alia deh yang lain. Ya, dapat nilai yang lain. Yang lain? Alia kemarin jadi MC kondang kita ya. MC kondang acara NPM. Sebentar lagi ditarik sama TV One. Ada lagi yang mau menjawab selain Alia? Yuk, dia dapat nilai. Jadi kasih pilihan ABC, awas kalau ada yang jawab D. Yuk, siapa nih? Sefira deh. Sefira ini anaknya Dr. Diani ya? Anak bimbingan Dr. Diani ya? Anak walinya Dr. Diani ya? Iya, Ya, ayo Sefira apa? dihentikan ya dok. Ya, dihentikan. Tikus nggak boleh dipaksa ya, Dek ya. Kalau dia tidak mau, jangan dihentikan. Lagi disiksa ya. Kalau kita teruskan, tentu dia akan tersiksa ya, secara tidak langsung ya. Terjepit ya. Tapi kalau kita hentikan, kita berikan dia waktu, nanti kemudian kita minta dia untuk memulai kembali. Oke, ini alatnya seperti ini. Ada videonya. Ya, ini yang running wheel ya. Yang running wheel ini ya, ada yang pola seperti ini. Mungkin kalau yang punya hamster di rumah ya, dia akan berlari baik, tapi yang muter ya. Ada satu lagi, saya cari-cari lupa fotonya ada di mana, itu penelitian waktu di UI. Dia diberikan bar. Jadi mencit itu naik ke atas bar, loncat. Jadi gerakannya berpikir. Ya, kalau hanya seperti kan lari ke depan gitu ya, gerakannya ke depan. Tapi kalau kita berikan bar di sini ya, atau halangan lintasan, dia melihat bar, dia akan meloncat gitu ya, atau bentuknya ada yang zigzag gitu, itu akan melatih mencit untuk berpikir, sehingga kalau kita nilai nanti fungsi kognitifnya akan lebih baik dibandingkan yang tidak terlatih ya. Jadi kalau adik-adik biasa exercise dengan berpikir, nanti fungsi kognitifnya akan lebih baik ya, memorinya akan lebih baik dibandingkan hanya latihan itu saja, lurus saja begitu ya. Itu sudah dibuktikan dari tikus dan mencit. Yang biasa
menggunakan animal ini adalah mencit, karena mencit ini badannya lebih kecil, lebih aktif, ya. Tikus bisa juga tidak bisa, tapi biasanya dia kurang aktif kalau untuk meloncat ke sana kemari gitu ya, mencit yang lebih aktif. Oke, ini kalau percobaan renang ya, bisa nggak tikus renang? Bisa, renang. Kalau ada yang punya hamster ya jangan dipaksain renang ya. Kalau sudah terlatih dia bisa berenang ya. Ini adalah percobaan ya menggunakan maze ya. Di sini tikus ada protokolnya ya. Pertama diletakkan dulu di ujungnya ya. Tanpa makanan dulu dia supaya mengetahui ruangannya apa saja ya. Kemudian selanjutnya dikasih makanan gitu ya. Dia diminta pilih. Kalau misalkan dia dari awal kan dia tahu di sini nih di pangkalnya dia berjalan, dia ke kiri, tidak menemukan apa-apa, dia ke kanan, ternyata dia menemukan, ya, ada keju. Nah, selanjutnya seperti itu, setiap hari kita nilai nih, kira-kira tikusnya tambah pintar atau tidak. Seharusnya kan dia tambah pintar. Kemudian kalau tambah pintar, dia bisa ke arah yang benar, ya. Ini ada yang menggunakan T. Tadi kalau yang Y ya bentuknya Y, ini bentuknya huruf T seperti ini. Ada sekatnya. Ya, tikus ini harus memilih jalan yang sini, ya, yang ke kiri yang ada tikusnya. Ya, ini ada Y maze, ada T maze. Atau ada juga ya yang menggunakan gambar. Ya, jadi tikus ini harus mencapai gambar yang kita inginkan. Ya, misalkan kita pertama memberikan gambar di sini. Misalkan yang gambar kiri ganti gambar ikan gitu ya. Misalkan ini bukan makan tapi gambar ikan gitu ya. Pertama nggak ada gambar apa-apa, tikusnya harus bisa ke gambar ikan. Selanjutnya yang di sini dikasih gambar polos gitu ya, tikusnya tetap harus memilih ke gambar ikan ya. Begitu selanjutnya dengan tingkat kesulitan tertentu untuk menilai fungsi kognitif tikus. Selanjutnya untuk parameter pengukuran aktivitas fisik yang lainnya, misalkan kadar laktat. Kadar laktat mau untuk menilai apakah exercise yang kita lakukan aerobik atau anaerobik misalnya. Nah, maka harus diketahui dulu nilai normalnya berapa ya. Ternyata ambang kadar laktat manusia dengan tikus ini sama ya. Istirahatnya batas aerobik ya, zona peralihan sampai batas anaerobik ya. Bisa kita nilai ya, misalnya tikus yang tadi melakukan treadmill setiap hari kita cek nih menggunakan alat. Nah, seperti ini ya, fit test ya. Ini pada jari ya, kalau pada tikus ya bisa diterima di ekor gitu ya untuk ambil darahnya. Ya, yang banyak biasanya di ekor atau di intraokularnya. Ya, kemudian dicek nilainya gitu. Tapi kalau mau publish jurnal-jurnal internasional, penggunaan nilai itu lebih baik menggunakan data dari laboratorium ya dibandingkan menggunakan instan test yang seperti ini ya. Oke, kemudian selanjutnya untuk denyut nadi. Denyut nadi ada yang tahu tidak bagaimana sih bisa timbul denyut nadi atau bagaimana kita bisa meraba adanya denyut nadi melalui proses apa? Ada yang tahu? Baru 12 yang jawab, nanti yang lain yang tidak menjawab tidak dapat nilai ya.
Yuk, siapa yang bisa menjelaskan? Sudah menjawab, jangan jawab lagi ya. Beri kesempatan untuk yang belum menjawab. Ayo, silakan yang jawab. Boleh baca atau searching, googling, silakan. Ingin menjawab dokter. Ya. Mungkin sebenarnya, maaf kalau salah dokter. Mungkin akibat ada regangan dari dinding arteri karena sistol dari aorta, dok. Sehingga bisa diraba sebagai denyut nadi, dok. Yang lain gimana? Setuju atau berbeda? Mungkin saya izin menjawab, dokter. Ya, Adila. Ya, mungkin karena adanya kontraksi dari otot jantung sehingga menyebabkan pembuluh darah arteri itu menjadi berdilatasi yang dapat teraba begitu, dok. Terima kasih, dok. Mirip ya dengan jawaban Mara ya. Oke, memang kurang lebih ya panjang kalau dari jantung ya, sebenarnya merupakan gambaran dari jantungnya ya. Kemudian ada pompa darah, ada jantung, kemudian juga harus dipahami bahwa denyut jantung, kemudian denyut nadi ya, yang bisa kita raba, yang normalnya berapa ya, dewasa normal, kemudian berbeda dengan anak-anak ya. Denyut anak-anak kalau kita lihat ya dari mulai lahir ya lebih besar ya ini, kemudian sampai ke dewasa 60-100. Jadi jangan heran kalau anak-anak denyut nadinya lebih besar ya. Untuk tikus denyutnya kurang lebih 330 sampai 480 denyut per menit ya. Ini bisa kita nilai pengaruh obat, misalnya pengaruh perlakuan, ya, kita bandingkan yang normal dengan perlakuan, ya. Nah, alat-alatnya ada bermacam-macam, ya. Silahkan dicari dan disesuaikan dengan ketersediaan yang ada, juga dengan keakuratannya. Kalau udah S2, S3 biasanya sampai beli alat ini di luar negeri ya, karena di Indonesia tidak ada ya. Bisa yang seperti ini yang punya kita ya. Kemudian
Prinsipnya seperti ini ya, pada tikus seperti ini ya, nanti ekornya dicepit begitu ya, kemudian disambungkan dengan monitor ya. Ini ada alatnya mouse ya. Silahkan dicari saja alat-alatnya. Kemudian untuk tekanan darah juga bandingkan, ini yang manusia sudah paham semua, saya rasa tidak ada yang tidak tahu ya, yang manusia seperti apa. Kemudian untuk anak juga berbeda sesuai usianya berapa ya, beda-beda antara bulannya ya. Untuk manusia sentimeter ada yang air raksa, namun yang air raksa sudah kita tidak bergunakan lagi ya, terutama di institusi ya. Kalau perangkat tadi kita menggunakan yang digital semua karena bahaya dari raksa tersebut kalau pecah ya. Termometer raksa juga tidak dipergunakan lagi ya, semuanya menggunakan yang digital. Yang harus dipahami adalah nilai normal pada tikus ya. Dibalik dan dibaliknya ini kurang lebih juga mirip-mirip ya dengan manusia. Namun sekali lagi untuk membandingkan tentu perlu data manusia dan data yang kontrol. Untuk tensimeternya seperti ini bentuknya ya. Dihubungkan dengan monitor ya, ada seperti ini ya, supaya tikusnya tidak kemana-mana, tidak pergi dan tetap tenang ya, karena kalau tikusnya bergerak-gerak tentu akan mengaruhi hasil ya, bisa jadi duduk tinggi. Jadi sengaja alat ini dibuat yang tikus tidak bisa bergerak-gerak ya, diam, tenang gitu ya. Jadi kan tekanan darahnya yang diukur lebih akurat ya, sama seperti manusia kan, kalau diukur tidak dalam keadaan jalan, gerak gitu ya, kecuali memang mau menilai saat keadaan gerak ya, saat diam seperti ini ya, karena kalau kita berikan ruangan yang besar, terbayang tikus itu pasti akan bergerak-gerak, tidak bisa diam. Untuk pernafasan ya, kalau kita hitung tadi pernafasan tikus cukup banyak ya, kita pegangin tikusnya gitu ya, takut bahaya digigit dan lain-lain. Ada alat untuk mengukur frekuensi napas pada tikus ya, kurang lebih seperti ini ya. Ada banyak ya, beberapa yang dijual, silahkan saja dipilih yang disesuaikan dengan harga akurat ya, dan kemudahan dalam penggunaannya. Dari saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bentar, videonya ada nggak ya? Tikus ya, kalau diaktif dia akan bergerak bandingkan seperti ini ya. Terjepit ini harus dihentikan ya, dihentikan kemudian diangkat ya, didiamkan, kemudian dicoba lagi, kalau bisa bisa dilanjutkan. Kurang lebih seperti itu.